aktifkan mikrofon berlangsung, dan kami himbau kepada para partisipan untuk tetap menonaktifkannya agar kualitas audio selama sesi berlangsung terjaga dengan baik. Adapun pertanyaan-pertanyaan terkait bisa disampaikan melalui fitur Q&A yang ada di bawah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Kusumaningtuti S. Sutiono, SHLLM, Ketua Indonesia Banking School. Yang terhormat Bapak Jerry Eng, Komisaris Utama PT Bank Jago. Yang kami hormati undangan tamu kehormatan Bapak Hartadi Asarwono, Bapak Ahyar Ilyas. Yang kami hormati Ibu Dr. Nuri Wulandari SE.MSc sebagai moderator pada hari ini. Yang kami hormati para senior dan pimpinan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Pemeriksa Keuangan, Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, Bapak Edi Susanto, dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Yang kami hormati pimpinan industri sektor jasa keuangan, pimpinan perbankan, Bank Perkreditan Rakyat, pimpinan lembaga sekuritas dan aset manajemen, pimpinan lembaga keuangan lainnya, asuransi, lembaga pembiayaan, pegadaian, lembaga penjaminan, modal ventura, dan dana pensiun. Yang kami hormati pimpinan industri jasa lainnya, perusahaan, pimpinan asosiasi fintech, pimpinan asosiasi pendanaan fintech, kantor akuntan publik, dan para pelaku teknologi digital. Yang kami hormati mahasiswa dan dosen Indonesia Banking School, serta mahasiswa dan dosen dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang menyempatkan hadir pada pagi ini. Perkenalkan, saya Daniela Quinta Anastasia, mahasiswi akuntansi 2020 Indonesia Banking School, yang akan memandu acara webinar pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan rangkaian acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
3 doa, 4 foto bersama, 5 welcoming notes Ketua Indonesia Banking School, 6 pemaparan materi oleh pembicara dan tanya jawab, 7 penutup. Pada webinar kuliah umum pagi ini, dengan total partisipan hingga saat ini 760 pendaftar, diantaranya 133 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Dengan ini, saya akan menyapa beberapa perguruan tinggi yang sudah hadir pada hari ini. The Ohio State University, Universitas Negeri Medan, Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Universitas Udayana, Universitas Cendrawasih, dan perguruan tinggi lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti acara webinar kuliah umum pada hari ini dengan tema Digital Leadership. Hari ini, Jumat 11 Juni 2021 oleh Indonesia Banking School, The Best Business and Digital Finance Higher Education in Indonesia. Kami informasikan bahwa webinar pagi ini adalah webinar ke-14 yang diselenggarakan oleh Indonesia Banking School pada tahun 2021 dan merupakan webinar ke-30 dari tahun 2020. Mari kita ikuti terus webinar-webinar berikutnya yang juga sangat menarik. Bapak, Ibu, para peserta yang kami hormati, dan para mahasiswa yang kami banggakan, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Zulfison, SAG, MA, dengan hormat kami silakan. Ibu Dr. Kusuma Putri, Bapak dan Ibu yang lain yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Mari kita berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa agar acara kita hari ini berjalan dengan lancar dan kita diberikan keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Izinkan kami memimpin doa dengan cara Islam. Bapak dan Ibu yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbal alamin, pemelihara dan penguasa alam semesta, puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Mu yang tak terhingga di pagi yang cerah ini, sehingga terselenggaralah acara webinar kuliah umum di Indonesia Banking School yang ke-30 yang dalam kesempatan ini disampaikan oleh Komisaris Utama Bank Jago, Bapak Jerry, yang telah berkenan berbagi ilmu. Terima kasih kepada Bapak Jerry yang telah berkenan berbagi ilmu dan pencerahan tentang digital leadership. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa menjadikan ekonomi dan perbankan digital menjadi pendorong bangkitnya ekonomi bangsa ini untuk masa yang akan datang. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, anugerahkan kepada kami keberkahan ilmu, kemuliaan, pengetahuan, agar ilmu yang kami dapatkan pada hari ini menyinari langkah-langkah kami untuk masa yang akan datang. Ya Allah, kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya foto bersama. Untuk para panelis, tamu undangan, dan para partisipan agar menyalakan kameranya untuk dokumentasi webinar umum kali ini. Saya akan pandu Bapak Ibu dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Terima kasih. Bapak Ibu para peserta yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan oleh Ibu Dr. Kusumaningsuti S. Sutyono SH LLM, Ketua Indonesia Banking School. Dengan hormat kami silakan. Terima kasih Kinta. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak Jerry.
Bapak Jerry Eng, Komisaris Utama PT Bank Jago TBK yang kami hormati dan banggakan. Yang terhormat Bapak Ibu, Honorable Faculty dan anggota Senat Akademik Indonesia Banking School yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu tamu undangan kehormatan telah hadir Pak Hartadi Sarwono, Pak Ahyar Ilyas, Deputi Gubernur Bank Indonesia periode terdahulu, Pak Nelson Tampu Bolon, dan Bapak Firdaus Jailani, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode terdahulu, dan Bapak-Bapak Ibu dari praktisi perbankan, pimpinan perbankan hadir Pak Heri Dayatno, Pak Ahmad Fajar, dan Ibu Lisawati, banyak lagi, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dari YPPI Pak Edi Susanto telah hadir, juga dari LPPI diwakili oleh Pak Edi Susanto. Terima kasih banyak. Bapak Ibu para dosen, para akademisi, ananda para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dan Sivitas Akademika Indonesia Banking School yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu secara virtual pagi ini dalam acara webinar nasional kuliah umum Indonesia Banking School series yang ke-30 yang dibawakan oleh Bapak Jerry Eng, Komisaris Utama PT Bank Jago TBK dengan tema Digital Leadership. Bapak Ibu ananda para mahasiswa yang saya muliakan. Perkembangan di era digital telah mendorong terjadinya digitalisasi dan membawa perubahan yang luar biasa di segala bidang, termasuk di industri jasa keuangan. Kita dapat menyaksikan bagaimana teknologi dan inovasi digital telah mengubah landscape dan ekosistem industri keuangan, sehingga regulator keuangan kini sedang bergegas untuk menyesuaikan kebijakan dan regulasinya agar relevan dan memastikan bahwa transformasi tersebut dalam koridor tetap mendukung stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Menghadapi dan menjalani transformasi yang signifikan ini, digital leadership atau kepemimpinan digital merupakan komponen yang sangat krusial dalam menerapkan kemampuan untuk membawa lembaga atau perusahaan yang dipimpinnya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mencapai targetnya sehingga menjadi yang terdepan. Digital leadership akan berorientasi pada inovasi dan kreativitas untuk tetap memiliki daya saing. Bapak, Ibu, ananda para mahasiswa yang saya banggakan, dengan mendasarkan pada visi misi tahun 2020 yang baru, Indonesia Banking School, yang berspesialisasi pada bidang keuangan dan bisnis berbasis teknologi digital, maka adalah sangat penting untuk secara berkala mendapatkan sharing wawasan dan insight mengenai berbagai aspek yang berkenaan dengan transformasi digital yang sedang berlangsung. Melalui webinar nasional kuliah umum, kami sangat bersyukur dapat menghadirkan tokoh-tokoh di bidangnya, sekaligus berbagi dengan mahasiswa dan dosen dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Hadirnya Bapak Jerry Eng, Komisaris Utama PT Bank Jago TBK, merupakan kehormatan dan kebanggaan yang istimewa bagi kami. Beliau adalah seorang bankir senior yang telah berkiprah cemerlang dalam menoreh prestasi pada perkembangan layanan jasa perbankan dan keuangan, sekaligus merupakan digital leader di perbankan Indonesia. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Jerry Eng atas kesediaannya meluangkan waktu yang amat berharga di tengah-tengah kesibukannya berbagi dan bersilaturahmi dengan kita semua. Kami menyampaikan rasa syukur dan hormat kepada para undangan kehormatan yang telah hadir, dan terima kasih juga kepada seluruh Bapak, Ibu, ananda para mahasiswa
dari perguruan tinggi seluruh Indonesia yang telah hadir pada pagi hari ini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat-Nya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Kusumaningtuti S. Sutiono. Kami informasikan bahwa peserta webinar mencapai 1.000. Selamat menonton kepada peserta. Bapak, Ibu, para peserta yang kami hormati, dan para mahasiswa yang kami banggakan, mari kita ikuti acara utama, yaitu webinar kuliah umum dengan tema Digital Leadership, dengan pembicara Bapak Jerry Eng, Komisaris Utama PT Bank Jago, yang akan dipandu oleh moderator Ibu Dr. Nuri Wulandari, SE, MSc. Sebelumnya, saya akan bacakan CV moderator pada hari ini. Ibu Dr. Nuri Wulandari, SE, MSc, dosen tetap dan peneliti Indonesia Banking School. Menyelesaikan program doktor di bidang marketing di Universitas Indonesia tahun 2014. Master of Science in Marketing di University of Birmingham tahun 2005. Dan strata 1 di Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia tahun 2003. Memiliki kegiatan pada saat ini, dosen tetap dan peneliti di Indonesia Banking School. Ibu Dr. Nuri Wulandari juga berpengalaman sebagai Wakil Ketua 3 di Indonesia Banking School dari tahun 2020 sampai sekarang. Kepada Ibu Dr. Nuri Wulandari, dengan hormat kami silakan. Acara sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan Indonesia Banking School, YPPI, para regulator dan pelaku industri, dan tentunya juga adik-adik mahasiswa dari seluruh Nusantara dan dari Indonesia Banking School. Izinkan saya, Nuri Wulandari, untuk memandu bincang-bincang kita pada siang hari ini. Nah, untuk itu kita awali dengan tema Digital Leadership. Saya ingin memulai dengan satu survei dari Deloitte Global Human Capital Trends tahun 2020 yang mengungkapkan bahwa 90% dari organisasi merasa bahwa harus ada perubahan. Dan perubahan itu sifatnya transformasi ke digital. Namun sayangnya 50% beranggapan bahwa kita belum siap untuk berubah. Untuk itu diperlukan digital leadership yang kuat. Dan siapa lagi yang paling tepat pada siang hari ini kalau kita mengobrol tentang leadership, terutama yang di bidang digital, tak lagi dan tak bukan adalah Pak Jerry Eng. Selamat pagi Pak Jerry Eng. Selamat datang di Indonesia Banking School, Pak. Selamat pagi, Bu. Baik, wah Pak, ini luar biasa sekali animo yang menanti Bapak pada hari ini, Pak. Jadi kita mencatat sudah over capacity, kita kapasitasnya 1.000, tapi di sini ibaratnya ruangan mungkin sudah banyak yang mengantri di depan. Melebihi band Korea kemarin yang sedang hot itu, Bapak lebih dari itu. Ini benar-benar ini yang dinamakan Abang Jago ini seperti ini rupanya. Pak, sebelum kita mengobrol, izinkan saya mengulas sedikit tentang pengalaman Bapak mungkin untuk audiens kita yang lebih muda ya Pak ya, yang mungkin belum benar-benar mengenal siapa ini sosok Pak Jerry Eng. Izin membacakan CV, Bapak Jerry Eng menyelesaikan pendidikan Bachelor of Business Administration dari University of Washington, Amerika Serikat, dan beliau juga mengikuti berbagai program manajemen senior di Ivy League, Stanford Graduate School of Business, dan Harvard Business School. Beliau juga adalah fellows di Eisenhower Fellowship Program dan memiliki rekam jejak yang luar biasa di layanan perbankan dan jasa keuangan. Dimulai dari di Citibank, lalu Bapak pernah ke Bank Universal, Bank Sentral Asia, Bank Danamon, dan melakukan transformasi yang luar biasa di Bank BTPN, dan saat ini berlabuh menjadi komisaris utama di Bank Jago Tbk. Beliau juga sempat menjadi Deputi Ketua Badan Penyihatan Perbankan Nasional bidang Unit Restrukturisasi Perbankan dan Penasehat BPPN.
luar biasa sekali dan sangat tepat dan sangat luar biasa hari ini kita bisa bertemu langsung dengan Pak Jerry Eng. Untuk itu, untuk para mahasiswa ataupun civitas akademika yang ingin bertanya, saya ingatkan bisa menulisnya di kolom Q&A dan kita akan bacakan setelah bincang-bincang berikut ini. Nah, Pak Jerry, saya mau langsung aja boleh ya Pak ya? Saya panggilnya Pak Jerry. Pak Jerry, kita tahu bahwa saat ini teknologi telah mendisrupsi banyak hal. Dan di sektor jasa perbankan dan keuangan apalagi ya Pak ya, banyak format-format baru, banyak fintech dan lain sebagainya. Nah, untuk itu sebagai mungkin banker yang Bapak udah seasoned banker, udah sangat berpengalaman, pasti Bapak melakukan observasi dari era ke era perubahan ini. Mungkin Bapak bisa ceritakan kira-kira apa sih perbedaan era yang sekarang yang kita hadapi ini dengan mungkin 1 dekade ke belakang dan apa yang akan kita hadapi ke depan, Pak. Silakan Pak Jerry. Terima kasih Bu Nuri. Pertama-tama kalau saya diinstruksi sama Ibu untuk diinstruksi sama Ibu itu saya nggak berani tolak sebetulnya. Jadi saya tadinya kira ini hanya untuk para mahasiswa, ternyata begitu banyak senior saya gitu, Pak Hartadi, Pak Akhir, Pak Nelson, Pak Firdaus gitu. Sebetulnya beliau-beliau ini yang justru harusnya bicara, bukan saya gitu. Karena beliau-beliau itu adalah senior saya dan guru-guru saya nih sebetulnya. Tapi ini juga kesempatan yang baik untuk saya tadi katakan reuni sebetulnya gitu. Jadi udah lama sekali tidak ketemu dengan para senior ini. Jadi, terima kasih Bu Titu kesempatan ini Bu. Mungkin saya ada beberapa hal mungkin yang saya ingin sharing dan nanti mungkin kita akan spend a bit more time saya rasa untuk berinteraksi dan juga melakukan Q&A. Ada mungkin 4 hal yang saya coba ingin sharing. Pertama adalah sebetulnya kita ini sekarang kan sudah banyak bicara mengenai era digitalisasi. Seperti apa sih sebetulnya istilahnya tuh what describe actually the digitalization era. Kedua mungkin I like to touch a little bit mengenai digital leadership. Ketiga, since tadi juga ada pertanyaan mengenai Bank Jago juga. Let me share a little bit about the background, the context of why we do Bank Jago dan sebagainya. Dan yang the last one, saya rasa juga titipan dari Bu Nuri ya, katanya ada yang nanya sebetulnya dari mahasiswa adalah what would the future leaders need to prepare sebetulnya, in anticipating all these changes. So mungkin saya mulai dulu yang pertama, yaitu mengenai era digitalisasi. Kalau kita perhatikan sebetulnya selama 5 tahun terakhir ini banyak sekali istilah-istilah baru, yang rasa itu kalau 5 years ago mungkin kita jarang sekali dengar gitu. Istilah seperti artificial intelligence, machine learning, deep tech, big tech, agile development, UI UX, blockchain technology, cryptocurrency, crypto asset dan sebagainya gitu. Ini adalah istilah-istilah yang saya rasa tuh kalau yang jelas kalau 20-30 tahun lalu kita sekolah gitu, kita pasti nggak pernah mendengar istilah-istilah tersebut gitu. Tapi I think the last 5 years, I think those are highly spoken words ya menurut saya. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita melihat juga selama 5 tahun terakhir ini, yang companies yang banyak sekali disebut, yang juga mungkin ya banyak sekali menarik a lot of talents ya, adalah companies yang seperti Netflix, Google atau Amazon, Apple, Facebook. Kalau di China tentunya Alibaba, Tencent, Meituan gitu. Kalau di Indonesia saya rasa ya Gojek, Tokopedia yang sekarang menjadi GoTo, Traveloka dan sebagainya gitu. Saya rasa ini adalah merupakan suatu shifting yang luar biasa gitu. Padahal dulu waktu saya lulus sekolah 35-36 tahun yang lalu, company yang keren dulu tuh adalah IBM, Citibank, GE, Astra, Unilever dan sebagainya gitu. So clearly sekali sebetulnya there's such a shift sebetulnya. Jadi bukan hanya istilah-istilah baru, tetapi juga banyak sekali companies yang actually non-existent 5-10 years ago gitu. Dan hari ini saya rasa Bu Nuri kalau Anda melakukan survei, saya yakin sekali gitu. Mahasiswa itu kalau ditanya, kalau lulus sekolah, kalau punya pilihan
untuk ke perusahaan-perusahaan yang dulu saya Citibank, oke, kakak saya di IBM, terus kemudian di Astra dan sebagainya. Rasanya, oke, kalau mereka punya pilihan, saya rasa tuh pasti mereka tuh akan pilih company yang lebih cool, yaitu Google, oke, dan sebagainya gitu. So I think this are all, menurut saya itu adalah suatu kenyataan gitu. Mungkin saya ingin cerita sedikit, ada satu pengalaman saya, personal story, di mana kira-kira tahun berapa ya, mungkin 5 tahun yang lalu ya. So I had a chance to visit the Bay Area, dan saya itu I visited one payment company. Okay, payment company bukan Mastercard, bukan Visa. So I visited this payment company, dan this payment company bawa saya itu ke dalam suatu ruangan yang menarik sekali gitu. Dan mereka tuh menunjukkan ke saya suatu transaksi yang sedang terjadi. This is a live transactions gitu. Karena kita tuh kebanyakan kita tuh adalah dari sektor perbankan, pasti mungkin bisa relate dengan story ini gitu. Jadi ada seorang user yang base-nya tuh dari New York, oke. Jam 4 pagi melakukan transaksi beli sesuatu, oke. Jam 4 pagi di Tokyo, beli sesuatu yang tuh dikirimkan ke Texas, oke. Jadi New York users New York based users transaksi jam 4 pagi di Tokyo, beli sesuatu dikirimkan ke Texas gitu. Teman-teman di perbankan, kalau teman-teman di perbankan khususnya yang di payment atau credit card dan sebagainya, pasti mengatakan, wah ini adalah transaksi yang penuh dengan red flags istilahnya gitu. These are transactions yang high risk gitu, oke. Karena New York, Tokyo jam 4 pagi terus beli kirim barang ke Texas gitu. Ya ini adalah tanda-tandanya adalah fraudulent transaction itu adalah sangat tinggi gitu. Nah, what this company did, show me, bahwa mereka tuh bisa mengestablish bahwa memang benar, ini adalah New York based users, dan ternyata, bahwa nasabah yang sama ini juga melakukan transaksi di San Francisco International Airport. Kemudian mereka juga bisa melihat bahwa ternyata bahwa IP address di mana internet dipakai, akses internet dilakukan itu adalah dari legitimate business hotel di Tokyo. Terus kemudian nasabah yang sama ini juga, kebiasaan yang terjadi adalah selalu, menjelang minggu Father's Day gitu, selalu tuh mengirim sesuatu, ke Texas, dan penerima daripada barang itu adalah punya last name yang sama gitu. Jadi apa yang dilakukan dengan fact patterns tersebut, perusahaan tersebut itu dapat merangkai suatu cerita bahwa ini benar adalah legitimate business people, business persons yang on the way business trip, yang ada sedang melakukan business trip di Tokyo dan transit di San Francisco, dan jam 4 pagi jet lag, kebetulan sudah menjelang Father's Day, membeli sepasang goods untuk bapaknya, dikirim ke bapaknya. Semua ini dilakukan hanya dalam jangka waktu sekitar 6-7 detik gitu. Nah, padahal sebetulnya saya bilang kalau di dunia perbankan dan sebagainya dulu gitu, pasti kalau tidak bisa merangkai story ini, pasti transaksi itu ada beberapa kemungkinan. Pertama ditolak, atau si nasabah itu dihubungin telepon, mainnya jam 4 pagi dan sebagainya gitu. So I think this is actually a good example, of the usage. Banyak sekali orang cerita mengenai artificial intelligence dan sebagainya, tapi aplikasinya itu seperti apa? Now to me, this is actually a very very tangible way di mana aplikasi daripada suatu artificial intelligence itu. Jadi sebetulnya banyak sekali transaksi yang sebetulnya legitimate tetapi ditolak atau tidak berhasil hanya dikarenakan perusahaan-perusahaan itu tidak mempergunakan teknologi untuk membantu melakukan processing tersebut itu. So to me, saya selalu ingin membagikan cerita ini kalau saya cerita di kantor juga, bahwa kita itu seringkali berbicara hal yang keren mengenai AI dan sebagainya. Inilah menurut aplikasi itu yang sangat jelas gitu. So to me, era daripada digital is actually here gitu. It's already now gitu. Dan kita melihat sebetulnya apa yang terjadi dengan COVID-19 pandemic sebetulnya. I always say I have a mixed feelings gitu. Di satu sisi saya tahu gitu, there's a lot of people in a dire situations gitu. But on the other hand, it opens up a lot of new opportunity gitu. Contohnya misalkan
Oke, saya bukan ahli di healthcare gitu, tapi speaking with a lot of my friends, in the healthcare industry gitu, the way the vaccine is developed today, kalau tanpa teknologi, nggak mungkin speed-nya itu bisa seperti ini gitu. Jadi saya mengatakan sebetulnya bahwa bukan hanya era digitalisasi itu real gitu, and is here, and also is here to stay gitu. Oke, fakta daripada kita itu bisa melakukan webinar pada pagi hari ini dengan 1.000 orang yang call in mungkin dari all over Indonesia. This is another example gitu. Bayangin aja gitu misalkan Bu Nuri gitu. Karena conversation saya dengan Ibu Tito baru confirm hari Rabu yang lalu gitu ya. So just in a matter of just in a matter of mungkin less than 24 hours gitu, we are able to actually stage this particular webinar gitu. Balik lagi kenapa? Because of technology gitu. Oke. So these days sebetulnya ya, working from all over the places gitu yang disebut virtual hub, is already a common thing gitu. Something yang mungkin just 2 years ago ya, kita masih merasa apa sih benar ya, kita bisa kerjasama dalam satu project dengan satu tim. Ada insinyur yang duduk di India, ada insinyur duduk di Vietnam dan sebagainya, ada yang duduk di Eastern Europe gitu. How do we work together gitu? So again, this is again the example of bahwa mungkin poin pertama saya adalah we cannot deny bahwa the era of technology is already here with us gitu. Dan kalau kita itu not willing, to embrace, and to change accordingly gitu, mungkin akhirnya kita yang menjadi yang tidak relevan gitu. Wah, luar biasa Pak. Berarti secara opportunity justru lebih terbuka, secara teknologi sudah siap, tapi terkadang secara organisasi nih Pak. Kadang-kadang kitanya, the human aspect, that reluctant to the change itself. Gitu. Mungkin Bapak ada pengalaman dari serangkaian transformasi yang Bapak telah lakukan. Ada pengalaman bagaimana sih sebagai seorang leaders untuk merubah suatu organisasi jadi bisa ikut dalam gelombang perubahan ini? Yeah, I think this is where probably a good time for us to transition into talking about a little bit about digital leadership gitu, Bu Dori gitu. Saya beberapa kali ditanya sebetulnya, apa sih bedanya leadership yang lebih tradisional dengan digital leadership sebetulnya? I'm not a leadership expert, to begin with. So actually what I say is going to be with disclaimers gitu ya, Bu ya. Oke. Pertama kalau saya lihat sebetulnya dimensions, atau apa namanya the dimensions of a traditional leadership and digital leadership itu banyak sekali ada kesamaan kok. Tentunya saya rasa sebagai yang kita selalu belajar gitu misalkan, to be a good leaders, you have to have the ability to connect a lot of the unseen dots gitu. Jadi yang kita selalu mengatakan bahwa how do we connect a lot of the dots gitu, khususnya dots yang masih belum kelihatan gitu, which means bahwa kita harus anticipate what is to come dan sebagainya. Kedua tentunya yang para umum lah, harus mempunyai visi, harus mempunyai kemampuan untuk membangun tim, yang high quality gitu, dan juga tentunya harus mempunyai kemampuan untuk menginspire the team to achieve the vision dan sebagainya. Saya rasa itu adalah dimensi-dimensi yang sama, saya rasa nggak ada bedanya. Tetapi yang mungkin saya lihat tuh yang menarik adalah apalagi sih sebetulnya yang dibutuhkan untuk somebody can be called a digital leadership. Dan ini saya lihat tuh justru banyak yang berhubungan dengan something yang sebetulnya tuh non tangible, lebih ke actually lebih about yourself gitu loh. Things like self awareness. Self awareness to know sebetulnya as soon as we are into the digital world gitu, karena ini sesuatu yang baru gitu. Actually there are a lot of things we don't even know that we don't know. Seringkali saya mengatakan gitu, kalau sekarang kita tahu apa yang kita tidak tahu, kan kita bisa cari tahu kan, kita bisa berburu kan, kita bisa research dan sebagainya kan. So the problem is that in the digital world menurut saya, at least for me ya Bu Nuri ya, I know there are a lot of things that I don't even know that I don't know gitu. So I don't even know how to ask the right questions gitu. Saya ingat sekali gitu, profesor saya pernah mengatakan gitu, sebetulnya asking the right questions is more important than finding the right answers. Asking the right questions normally is more important than finding the right answers gitu.
Because if you don't ask the right questions gitu, okay, whatever answer you're given is actually irrelevant gitu, okay. Jadi menurut saya itu adalah we are in the totally new world, okay, di mana kadang-kadang kita aja nggak tahu, kita nggak ngerti sepertinya gitu. Nah untuk itu menurut saya humility is actually very important. Menurut saya itu the digital the leadership in the digital era will have to recognize gitu untuk bisa be willing to say, hey look, saya ini dulu saya lihat juga misalkan dengan Pak Irwan Hapsya juga ada di dalam this call gitu, okay, kita sama-sama di Citibank gitu. A lot of the things that we used to learn, okay, during our Citibank days, okay, are probably no longer relevant, So we should have the humility, okay, kerendah hati untuk mengatakan, saya itu harus unlearn and relearn new things gitu loh. And more often than not, new things yang kita harus belajar adalah justru dari generasi yang sangat muda gitu loh. Okay, so I actually enjoy spending time with the startup founders gitu. Okay, mereka umur masih 20-an biasanya, okay, mungkin ada yang 30-an gitu. And they're super smart. They're really super smart gitu, okay. And there's a lot of things sebetulnya kita bisa belajar dari mereka gitu, okay. Dan untuk itu ya kita should be willing, okay, to basically yang saya katakan tadi to unlearn and learn sort of new skills gitu, okay. Berikutnya adalah berbicara mengenai paradigm, okay. And this is something yang saya rasa juga sangat relevan, okay, dengan sektor perbankan gitu, okay. Kalau saya perhatikan, okay, for so many years, kalau waktu saya di bank itu, kita selalu itu develop products. Whenever we develop a product, selalu products kita tuh adalah justru inward focused. Inward focus itu dalam arti kata, okay, kita selalu nanya, sebetulnya dengan yang saya miliki, let me just launch these products gitu. Instead sebetulnya kalau sekarang itu di dunia digital, yang pertanyaan yang selalu ditanyakan adalah is not the product that you launch gitu, adalah what problems are you trying to solve? Right, okay Pak. Okay, what problems are you trying to solve gitu? Okay, take for example, okay, partner dari para bank jago, GoTo, Gojek, okay, dengan GoPay gitu. Kalau kita perhatikan gitu, 5 tahun yang lalu GoPay non-existence. Okay, GoPay there's no existence. I mean, GoPay aja nggak ada gitu sekarang gitu. Today, I think GoPay is probably, I don't know the exact numbers gitu, okay, it's confidential things gitu. Tapi I assume they probably process millions and millions and millions of transactions a day gitu loh. Okay, so they actually using a digital payment sebetulnya to address the pain point, okay, to address a problems, okay, di masyarakat gitu loh, okay, untuk transaksi dan sebagainya gitu, okay. So I think that one of the important things adalah kecenderungan kita itu adalah inward focus as opposed to the outward focus gitu, okay. So I think the whole thing is what problem are we trying to solve gitu. Kedua adalah we have to realize gitu bahwa we cannot be stand alone gitu. Kita harus menjadi bagian daripada ekosistem gitu. Nuri juga ada pertanyaan tadi, belakangan nanti mungkin adalah kenapa sih Jago yang harus bekerja sama dengan ekosistem dan sebagainya gitu. Yeah. Nah ini kebetulan banyak sekali teman-teman di perbankan gitu ya. Saya mempunyai suatu analogi gitu. Saya perhatikan 10 years ago, okay. Saya yakin gitu kalau misalkan if you are a CEO of a big banks gitu ya, oke. Okay? Dan kalau ada acara itu pasti didudukin di meja yang paling utama, oke. Okay? Malahan tuh juga kursi yang paling penting gitu biasanya gitu. If you're CEO, bukan hanya di Indonesia, di Singapura di mana tuh sama aja gitu. If you are CEO of a large bank gitu, kalau ada acara pasti selalu diundang, oke, okay, dan didudukkan di kursi yang utama, di meja yang utama gitu. Nah, the questions, kenapa kalau saya lihat itu? Kalau dulu, oke, karena bankers itu tuh lebih-lebih kalau CEO ya daripada bank ya, oke. It's a very important positions gitu. It's a super important positions because you're so powerful, okay. You are in a positions, okay, to approve, okay, big loans gitu, okay. Tanpa kredit yang tersebut gitu. Big projects, okay.
cannot be funded dan sebagainya. So actually you're a very power position gitu. Tapi the question that we need to ask gitu, sebetulnya today sebetulnya how important sih sebetulnya a bank gitu. I think bank is still important, tapi the question is whether bank is still the most important part of an ecosystem gitu. Kalau saya merasa mungkin udah enggak. Saya merasa sebetulnya kalau kita ini dikasih pilihan gitu, nggak ada yang sengaja bilang, wah, I enjoy going to a bank gitu loh. Maybe we enjoy going to do shopping di Tokopedia, kita enjoy buying food segala macam gitu. We enjoy playing around kita punya browsing segala macam. Tapi banking is actually not the most sexy industry sebetulnya gitu. Kalau menurut saya today, the most important seats to be given by company yang interaksinya engagement dengan si nasabah itu adalah yang paling often gitu loh. Most often and most important gitu. So I think these are a lot of the things. Honestly, I think Bu Nuri, for a lot of people like myself gitu, who has been in banking for the entire life gitu, have to start to rethink gitu sebetulnya gitu. Are we really that powerful sebetulnya? Are we really that important sebetulnya gitu loh? Shouldn't we actually be working dengan ekosistem sebetulnya yang interaksi dengan si users itu a lot more often gitu. Nah itu yang saya mengatakan sebetulnya. Jadi bukan hanya seorang digital leaders, bukan hanya harus memiliki kemampuan strategic thinking dan sebagainya, tapi mungkin salah satu yang penting adalah harus mempunyai humility gitu, to know perhaps we're no longer that powerful. Saya pernah ini ambil di waktu saya masih di PTPN gitu. Yeah. Saya bilang take for example, Apple. Apple we all know punya platform namanya iTunes misalkan. Yeah. At one point saya dengar bahwa iTunes itu punya 700-800 juta users. Di iTunes platform gitu. Kita konservatif deh, kita anggap aja bahwa 50% dah is basically inactive atau junk. Atau lebih ekstrim dah, kita anggap 80% dah. Tinggal 20% gitu. 20% dari 700 atau 800 juta users is still about 140-160 million users gitu. Can you imagine gitu kalau Apple sebetulnya basically all the iTunes accounts, mereka itu offer them a banking account. Immediately Apple will become one of the largest bank in the world. Yes. Ya kan? Dan bukan hanya itu aja Nuri. Menurut saya any time of the day gitu lebih fun kita itu di iTunes platform daripada di banking platform kan seperti ya kan. Karena terus terang customer experience itu dengan dealing dengan bank itu tuh is actually very bad gitu. Belum lagi all this compliance. It's actually perfect. I think this is where I meant by bahwa as a bank, I think we all have to realize bahwa kita itu mungkin kita menganggap diri kita lebih penting daripada users menganggap kita penting sebetulnya. So I think this is to me, and this is why I'm going back again to be very precise bahwa digital leadership. I say one of the key things is humility gitu. Wah, ini luar biasa banget Pak Jerry. Ini something unexpected ya. At first I thought you're going to say penguasaan teknologi and mungkin ada juga di dalam sini, tapi the intangibles like self-awareness, asking the right questions, humility is something very human yang leaders itu harus punya sekarang justru untuk merubah paradigm itu ya Pak. Nah, mungkin can you tell a bit more Pak, kalau kita lihat saat ini Bang Jago dan juga sebelumnya Bapak di Genius, itu kita melihatnya you are the leader of the industry, especially in the part of digital leaders gitu ya Pak. Can you tell us a little bit more and share with us maybe your secret recipe of becoming not only a leader but someone yang bisa membawa kapal itu menjadi sesuatu yang berubah, how you find your unique proposition for example, and how you find actually akhirnya Bapak berpikir berarti sekarang ekosistem nih approach yang akan di kedepannya akan maju. Bisa dielaborate dikit Pak, mungkin dari contoh Bang Jago.
Ya. Bu Nur, saya tuh beruntung ya. Saya beruntung karena kebetulan tuh a lot of credit actually goes to my colleagues. Okay, a lot of credit to goes to my kolega saya gitu. Karena kebetulan apa namanya? Karena gini, mungkin BTPN itu kan sebetulnya itu adalah underdog kan sebetulnya. Oke, BTPN is really an underdog bank gitu. Jadi because we are underdog gitu, I think we have to actually work harder. We have to think harder, okay, and we have to also realize bahwa we have to keep a very open mind, okay, to look at many different things gitu. Okay. Nah, khusus mengenai Genius dan sekarang Jago gitu. Let me share with you a little bit story gitu. Sebetulnya tahun 2014 ya, kalau ya 2014 gitu. So saya kebetulan duduk sebagai member of the board of trustee di Blum Center di UC Berkeley, okay, di University of California Berkeley. Dan karena saya duduk di board of trustee, jadi setiap tahun 2 kali itu saya harus ikut board meeting. Okay. Dan saya ingat sekali, okay, waktu itu Oktober tahun 2014, I finished my board meeting, terus jalan, okay, ditemenin dengan another friend of mine who is also a board member gitu. Dan dia nanya sebetulnya, Jer, kamu parkir di mana? Oh, saya naik taksi aja deh, saya nggak nyetir sendiri. Oh, dia bilang tunggu, oke. Okay. And then dia keluarin dia punya iPhone. Waktu itu masih iPhone zaman mungkin iPhone 3 atau 4 kali gitu ya. Oke. Okay. So dia keluarin iPhone dan dia tunjukin ke saya adalah ini aplikasi Uber. Oke, okay. Aplikasi Uber. Oke. Okay. Nah, waktu itu Uber masih belum mendunia. Oke. Okay. Waktu itu Uber masih belum mendunia dan Uber itu waktu itu semuanya kalau sekarang kita background noise. Oke. Waktu itu Uber tuh belum mendunia. Oke. Dan semua kalau Uber itu dulu di Bay Area di San Francisco itu semua masih limousine. Jadi black car. Oke. Jadi very formal. I tell you. So saya ditunjukin Uber app and dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, okay, a black car pull over, keren banget, a black car pull over, and then the 15 minutes ride, Bu Nuri, back to the hotel, itu can change the way I look at things. Really? Wow, ternyata saya tahu bahwa a lot of people talked about hidup kita itu all this digitalization dan sebagainya gitu. Tapi saya wow, okay, this is very interesting gitu. And I never expected ya, sampai kadang-kadang kalau kita baca dan sebagainya is one thing, tapi after we experience it gitu. And this is one of the aha moment gitu. Saya wow, kalau misalkan hidup kita ini our life okay is digitalized to this extent gitu. Banking is life gitu. Okay. Why shouldn't banking also be going through a process of being digitalized? So actually there was the aha moment, okay, the 15 minutes Uber ride, okay. That brought me waktu saya balik ke BTP and saya bilang, wah, I think this is time for us to do something very different. Kalau ditanya, Genius is a byproduct, okay, of very open-minded gitu. Dan kita melakukan sesuatu yang agak ekstrim loh, Bu Nuri. Mungkin a lot of people banyak sekali yang tidak tahu gitu ya. Waktu saya mulai di BTPN, oke, ada Pak Irwan Hapsyah, ada Pak Arief Surowijoyo, itu tahun 2009-2010, oke, dengan dukungan daripada OJK dan BI gitu, kita itu membuka cabang. BTPN itu dari bank yang punya cabang 280, kita tuh buka kira-kira 1.000 cabang dalam waktu 2 tahun gitu. Dan rasanya itu harusnya tuh waktu itu dikasih muri gitu ya, oke. Ya. So karena saya ingat sekali gitu. Waktu itu Ibu Ning masih di pengawas. Jadi kita itu dikasih buka 1.000 cabang dalam jangka waktu 2 tahun gitu. Oke. Dan jumlah orang itu bertumbuh dari 2.000-an tuh menjadi 12.000. Oke. So grow by actually 6 times gitu. Tahun 2017 setelah we launch Genius dan sebagainya, itu we did the total opposite. Oke, ini mungkin yang banyak sekali yang masyarakat atau di umum tidak tahu adalah
BTPN itu menutup berapa 600-700 cabang hanya dalam jangka waktu 3 bulan. Dan jumlah SDM itu berkurang dari 12.000 menjadi 6.000. Okay. So I think it's always again apa namanya speed in which we sort of do things have to be so fast gitu. Okay. So again I think Genius and Jago adalah a byproducts, ada all those things adalah byproducts daripada continuous open-mindedness to experiment new things, to learn, make mistake. Ini Pak Irwan Habsyah sama Pak Arief mungkin ingat gitu. Tahun 2016 gitu. Agustus 2016, Genius itu diluncurkan gitu. Dengan teknologi kita yang ada gitu. November tahun 2016, 3-4 bulan setelah launch, saya balik ke BOC. Saya bilang, Pak, Bu, kita kayaknya teknologi yang kita pilih itu salah loh. Untung saya nggak dipecat waktu itu. So actually again, we have to actually be willing, to make mistake, and go beyond our comfort zones. Gitu. Now sekarang berbicara mengenai Jago, saya rasa yang mungkin lebih menarik. Apa namanya? Nah, Jago itu adalah again, it's a byproduct of yang pertama pembelajaran kita waktu melakukan Genius. Kedua, post Genius, basically we spend a lot of time visited many different organization all over the world. Saya mempelajari Revolut N26 di Eropa, Tinkoff di Rusia, kemudian apa namanya Chime di Amerika, Nubank di Brazil, apa namanya, terus kemudian the Ant Financials, Kakao dan sebagainya. So we basically try to jangan pernah malu gitu. We learn as much as possible, We learn the mistake of other people, And then we come back mengatakan bahwa how differently should we position Jago gitu. Nah, thesis daripada Jago ini kita tuh come down to actually 3 things gitu. Kita bilang bahwa pertama, saya bilang untuk membangun tech-based financial services, menurut saya di samping orang tentunya, di samping apa namanya human resources, ada 3 hal gitu. Pertama adalah saya bilang bahwa kita harus melakukannya itu dengan melalui bank, Biarpun banyak sekali itu fintech company gitu, try to do a lot of things gitu dengan berbagai macam lisensi. Ada yang pakai peer-to-peer, agregator, ada yang pakai e-money, e-wallet dan sebagainya. Saya bilang tetap kita harus melakukannya itu melalui bank gitu. Kenapa bank itu penting saya bilang? Biarpun bank ini mungkin dari segi regulasi itu adalah yang paling ketat. Namun bank itu juga yang memberikan kepastian yang paling tinggi gitu. Karena regulasi itu tuh menurut saya itu ketat dan komplit gitu loh. Biarpun susah ya, approval, tax time dan sebagainya, tetapi itu adalah yang memberikan kepastian gitu. Nah, karena kita itu berhubungan apa namanya bergerak di bidang keuangan, certainty is actually important. Predictability is very important. Stability is very important. Jadi biarpun lisensi perbankan itu adalah yang paling ketat, yang paling susah gitu, tetapi itu juga yang paling reliable gitu. And therefore, I said we should actually get a bank license. Itu yang pertama. Kedua adalah kita nggak bisa outsource kita berinovasi to a third party. Oleh sebab itu kita harus membangun teknologi kita sendiri. Nah, saya tadi cerita mengenai Genius gitu adalah basically we make mistake gitu. So I think secondly we need to build on technology. Thirdly adalah saya melihat bahwa scaling up fast is actually very important. Tapi kita mesti do it dengan in a very cost effective way gitu. Nah, balik lagi saya mengatakan bahwa yang saya katakan tadi adalah unfortunately, jarang sekali nih ya terus terang ya perbankan itu launch of products gitu. Wah semua orang tuh antri gitu, jarang sekali gitu. Jarang sekali itu apa namanya misalkan a bank I've never seen gitu, that a bank's product launch segala macam itu go viral gitu. BTS saja dengan McDonald's bisa go viral gitu. Iya Pak. Sort of imagine gitu because it's ini gitu. Makanya the way
the way to be able to get apa namanya a lot of customers, okay, dalam jangka waktu yang sangat singkat adalah bekerja sama dengan ekosistem gitu. Jadi this is how we're trying to put together sort of a number of things, Bu Nuri. And but the bottom line adalah menurut saya itu bukan pemikiran yang rocket scientist. This is just a very logical things to do. We have to look at all the trends yang terjadi. Okay, kita harus belajar, kita harus eksperimen, kita harus willing to make mistake, then we have to actually go beyond our comfort zone. So that's actually the byproducts of Jago. Wah, luar biasa Pak. Di sini ada banyak sekali Pak yang sudah ingin bertanya langsung kepada Bapak. Jadi saya izinkan untuk selanjutnya daripada kita berdua yang berbincang, kita open kesempatan untuk para mahasiswa dan mungkin juga para pelaku industri yang ingin bertanya. Boleh ya Pak ya? Silakan. Kita mulai dengan pertanyaan dari dari Medan Pak. Dari Medan dengan nama Pak Arif Darmawan Anwar. Pak Jerry, saya ingin bertanya, apakah ada perubahan dari style leadership Pak Jerry saat ketika sebelumnya dan saat ini? Mungkin Bapak bisa highlight style of leadership yang berbeda yang Bapak lakukan dulu dan sekarang. Ada perubahan nggak Pak? Wah, bisa mungkin kalau menurut saya nggak ada ya. Tapi mungkin I think it's really for my colleague ya kebetulan memang dari dulu dari zaman PTPN dan sebagainya, we have always, saya selalu mengatakan gitu bahwa salah satu DNA yang harus kita miliki, okay, di bank waktu itu adalah, saya bilang adalah just basically we have to be very adaptable to change gitu. We have to be very adaptable to change gitu. Dan kalau kita ingin very adaptable to change gitu, okay, berarti memang culture yang harus kita miliki juga harus culture yang allow, okay, biarpun dulu terus terang kita belum belajar istilah agile dan sebagainya gitu. Actually we were already operating in a somewhat agile sort of style gitu. Jadi mungkin kalau dari dulu sih saya rasa sama aja ya buat saya ya stylenya ya. Oh baik, terima kasih Pak. Ada satu lagi dari Universitas Alauddin Makassar yang saat ini sudah bersama kita. Dia menyatakan bahwa di artikel ada tulisan bahwa digital skill itu mutlak diperlukan untuk setiap perangkat organisasi dan pemimpin. Nah, pemimpin tentu saja di sini adalah faktor sangat penting dalam transformasi organisasi tersebut. Bagaimana caranya culture-nya, Pak, bisa mengikuti leadership tersebut? Jika diibaratkan proses transformasi, digital adalah memasak. Nah, leader kan kokinya. Nah, bagaimana kira-kira semua organisasi tersebut bisa ikut berubah jadi culture-nya digital juga. Justru itu yang paling susah kalau menurut Alauddin. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit, Pak. It's a very good question ya, Bu Nuri. Saya pernah bicara dengan 3 kali sebetulnya. Saya pernah bicara dengan managing director daripada McKinsey, Bain, satu lagi Oliver Wyman, Dan saya tanya mereka, saya bilang, ini sekarang salah satu jualan daripada consulting company itu adalah helping companies to digitize, their business kan sebetulnya kan. Saya tanya ke mereka, sebenarnya bilang, look, today, saya bilang, kalau a business leader, any business leaders, pimpinan perusahaan manapun juga, kalau tidak bicara mengenai digital strategy, itu rasanya itu the worst is actually the least is actually uncool, udah nggak keren gitu loh. Makanya semua orang itu berbicara mengenai digital strategy gitu. Malahan banyak juga gitu yang tiba-tiba gaya pakai bajunya juga ada gaya baju digital gitu. So I think that to me, it's actually I think it's actually very common. So saya bilang no, that's not my real question. The second question saya bilang adalah
orang yang ngomong business leaders yang bicara mengenai digital strategy gitu, oke, mereka punya strategi enggak, oke, itu juga saya bilang nggak perlu dijawab gitu, karena gampang sebetulnya, mereka hanya perlu hire kok consulting company to work with them gitu, oke, and they can develop a digital strategy gitu. The third, oke, saya bilang adalah sebetulnya berapa persen sih daripada pimpinan yang bicara mengenai digital strategy punya strategi dan betul-betul punya conviction. Oke, kata kuncinya itu conviction. Dan mereka itu agak diem. Oke. Karena kenapa? Sebetulnya tuh jawabannya itu adalah masih rendah sebetulnya, Bu Nuri. Oke. So those people who talked about digital strategy, okay, actually more often than not, okay, conviction-nya itu nggak dalam gitu. Nah, kalau conviction nggak dalam, yang nomor 4, pertanyaan keempat adalah berapa sih dari yang ngomong punya strategi dan punya conviction dan melakukan gitu, eksekusi. It's even much smaller gitu. Okay. Jadi kalau saya ditanya sebetulnya bahwa tentunya ya, okay, bahwa apa namanya, you need that the DNA. Tapi I think it's actually very important. Okay, you have to have a core team. Okay, bukan hanya CEO-nya menurut saya, but you have to have a core team of leadership in the company yang memang punya conviction. Nah, bukan harus menjadi orang ahli ya sebetulnya ya. Okay, I think if you have conviction, balik lagi, then the possibility, kemungkinan bahwa lead you, okay, to make sure that you learn, okay, and make sure that you also recruit, okay, and bring in new talents yang ngerti, okay, to work with you to help the companies go through the process of digitalization. Okay. Jadi kalau saya lihat sih apa namanya, kalau leadersnya sendiri itu mungkin convictionnya tidak dalam, rasanya tuh nggak akan jadi. Okay. Nah, ini juga banyak sekali itu yang salah kaprah nih Bu Nuri. Okay. Iya Pak. Banyak sekali perusahaan mengatakan, oh, untuk make my company to be a digital company, I only need to launch an app. Right. Okay. Yeah. Okay. Now saya bilang bahwa, hey look, launching an app, okay, itu kan seperti kayak kita pakai baju kan sebetulnya kan. Okay. Saya pakai baju misalkan gitu. Saya comfortable dengan pakai baju lengan batik lengan pendek gitu. Okay. Apa namanya? So let's say for example gitu. Apa namanya, kalau dulu kan bankers itu kan selalu mesti pakai jas, mesti pakai dasi segala macam gitu kan, keren sekali gitu kan. Oke. So look, at the end of the day, okay, baju is actually the easiest thing yang we can get kan sepertinya kan. But whether you have a DNA, okay, of a digital companies are totally different gitu. So actually to me ya, optic to me is less important than substance gitu. Okay. So apa namanya, so it's not just launching an app. Whether you really have a DNA to become a digital company gitu. Dan saya mengatakan bahwa kalau if you know the digital company bunganya juga jelek gitu ya. Oke. Sometimes ago saya juga mengatakan bahwa saya rasa tidak semua bank kok harus menjadi digital bank kok. Oke. Saya merasa tuh kalau dipaksakan malah tuh is actually not good sebetulnya gitu. Saya yakin sekali loh. Saya yakin sekali tuh bahwa yang penting, bahwa yang penting adalah each bank, particularly if you're middle size and small bank kayak Bank Jago misalkan gitu. Bank Jago tuh masih kecil sekali, Bu Nuri. So we have a long way to go. We're still a very very small bank gitu. Tapi yang penting adalah whether you are if you're a small bank or a medium sized bank gitu. What is your strategy gitu? What is how do you differentiate yourself gitu? Itu yang mungkin lebih penting. Nah, kebetulan Bank Jago kita putuskan bahwa we are going to go digital. So building a fully a digital native bank is actually our main strategy gitu. Tapi saya rasa kalau misalkan bank yang decided untuk tidak melakukan itu, is nothing wrong with it gitu loh. Yang paling parah menurut saya adalah ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan kan neither here nor there kan sebetulnya. Iya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Jerry. Saat ini juga telah bersama kita mahasiswa Indonesia Banking School yang ingin bertanya langsung. Masih dipersilahkan Tigran Aslan. Baik, terima kasih Bu Nuri atas kesempatannya dan Pak Jerry serta dosen-dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jerry. Perkenalkan saya Tigran Aslan Tabati, mahasiswa dari Prodi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah 2020 STY Indonesia Banking School. Sebelumnya Pak Jerry,
Pak Jerry merupakan seorang bankers profesional yang telah banyak memberikan kontribusi. Salah satunya adalah menghadirkan beberapa produk terbaru di Bank Danamon, yaitu pembiayaan berbasis mikro, dan salah satunya juga Bapak berhasil membawa Bank BTPN yang dahulu memiliki role model bisnis tabungan pensiun menjadi memiliki ragam produk kredit sehingga berhasil meningkatkan aset Bank BTPN hingga 100 triliun. Yang saya ingin pertanyakan Pak, yang pertama adalah di kondisi sekarang ini Pak, pertumbuhan kredit sektor perbankan mengalami penurunan signifikan, Pak. Akan tetapi berdasarkan data yang saya peroleh, Bank Jago berhasil menekan rasio kredit macet di kuartal 1 2021 sebesar 0%, Pak. Hal terobosan apa yang Bapak lakukan sebagai pemimpin bank bersama tim dari Bank Jago dalam hal tersebut, Pak? Lalu yang kedua, Pak, mengenai di sekarang ini pertumbuhan transaksi digital di Indonesia sangat tinggi. Mulai dari aktivitas pembayaran sampai pinjaman sangat mudah dilakukan by aplikasi. Bagaimana Bapak sebagai komisaris utama menanggapi hal ini? Apakah Bank Jago akan memfokuskan diri kepada bank digital, Pak? Lalu yang ketiga, bagaimana langkah yang dilakukan oleh Bapak bersama PT Bank Jago dalam membangun branding yang memiliki ciri khusus dari Bank Jago ini Pak ke depannya, yang tentunya dapat meningkatkan produktivitas dari produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Jago, Pak. Sebelumnya, terima kasih banyak Pak Jerry atas jawabannya. Terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Jerry, Bu Nuri, dan Bapak Ibu Dosen. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ya. Tigran. Ya. Tigran, terima kasih pertanyaan. Mungkin yang pertama mengenai apa namanya non-performing asset Bank Jago yang begitu rendah. Saya rasa Tigran, saya bisa aja bergaya-gaya mengatakan, wah kita punya risk management hebat dan sebagainya, tapi no, it's not true. Oke, kita beruntung aja, Tigran. karena apa namanya Bank Jago itu kan kita mulai dengan aset yang kecil, sebetulnya. Oke, jadi waktu apa namanya sebelum Bank Jago itu kan Bank Artos kan sebetulnya kan. Itu kan bank yang sangat kecil. Oke, asetnya itu hanya berapa 300-400 miliar. Kreditnya cuma 200-300 miliar gitu. Jadi waktu kita took over the bank, Tigran, itu balance sheet-nya kita bersihin gitu. Oke. Jadi balance sheet-nya kita bersihin, kita write off dan sebagainya, makanya kita meningkatkan modal dan sebagainya. Nah, yang membuat kita punya apa namanya kredit bermasalah itu kecil sebetulnya. Saya rasa dua hal. Pertama tentunya kita prudent, kami prudent. Kedua, timingnya. Jadi sebetulnya Bank Jago itu sudah siap, untuk mulai build lending business itu dari bulan Maret tahun lalu gitu. Lantas kan kemudian ada pandemik COVID kan sebetulnya kan, Karena ada pandemik COVID gitu, manajemen tuh memutuskan bahwa rasanya itu bukan waktu yang tepat untuk agresifly itu ramp up kita punya lending gitu. Makanya itu di-delay selama berapa? Mungkin 5-6 bulan rasanya ya. Jadi sebetulnya tuh kalau dibilang, yes, kita memang sudah mempersiapkan perangkat risk management yang saya anggap prudent gitu. Tetapi faktor keberuntungan itu juga tinggi. Tigran. Jadi mudah-mudahan itu bisa berkelanjutan. Tapi pasti kok nanti juga sekarang nol. Suatu saat gitu, pasti juga kredit macet juga pasti ada. Sebab kalau misalkan kredit macet bank itu nol, berarti bank itu males sebetulnya. Males sebetulnya. Jadi sebetulnya itu pasti akan ada peningkatan. Tapi saya rasa itu pasti akan dalam apa namanya batas-batas yang sesuai dengan bisnis modelnya kita. Yang berikutnya tadi pertanyaan mengenai Jago ya, mengenai Jago, mengenai digital. Jadi memang Jago itu from the get going kita itu memutuskan Tigran bahwa kita itu hanya akan do a tech based bank gitu. Jadi kalau saya itu apa namanya mendescribe Jago itu adalah a tech based bank, tech based financial institutions. Fokus daripada market kita itu adalah middle, to the mass market. Jadi nanti juga kita akan cover mikro dan sebagainya, di unbankable dan sebagainya. Jadi middle, to mass market untuk konsumen maupun SME. Dan kita akan mempergunakan dua platform, perbankan syariah maupun perbankan konvensional. Dan kita akan melakukan
kolaborasi dengan para ekosistem. Oke, jadi keywords-nya itu adalah pertama tech-based, kedua adalah middle and mass market, syariah maupun konvensional, kedua adalah kolaborasi dengan ekosistem gitu. Oke, mungkin sekalian saya sedikit pesan sponsor gitu Bu Nuri kalau boleh. Iya, boleh, silakan Coba Pak. deh buka rekeningnya Bank Jago gitu. Oke. Harusnya kalau Anda mempersiapkan KTP, oke, ready, oke, at hand, harusnya proses pembukaan rekening itu should not take more than 10 minutes. Nah, Anda bayangkan Tigran gitu, oke. Coba, kalau dulu kan kalau kita buka rekening kan harus ke bank, oke, harus antri dan sebagainya kan, sepertinya kan. Sekarang ini, Anda sambil tiduran, oke, di rumah, oke, karena work from home gitu, you can actually open an account from home gitu. And it should take you about 10 minutes. Maksimum sebetulnya. Itu udah termasuk KYC-nya dan sebagainya. Jadi sebetulnya adalah, the utilization of technology, okay? The utilization of technology to address the pain point, balik lagi yang saya bilang, okay? Pain point daripada the users gitu, okay? So tiba-tiba you can actually ubah semuanya gitu. Kalau dulu kan kita buka rekening kita harus datang ke bank, okay? Berarti kita mesti, ke bank harus tunggu, oke, isi form banyak sekali dan sebagainya kan. Sekarang you can actually do it from your home gitu loh. Dari ruang tamu Anda, dari tempat tidur Anda dan sebagainya. Okay. So that's actually a new way of doing banking. Oke, wah, gimana Tigran? Lengkap banget ya jawabannya. Iya Bu, terima kasih banyak Pak Jerry atas jawabannya. Terima kasih Pak Jerry. Ini boleh satu lagi ya Pak, jauh-jauh dari Universitas Raden Patah Palembang. Dia bertanya, seiring dengan kemajuan zaman, semua fasilitas menggunakan media digital. Namun ada beberapa daerah memang yang belum terdukung sinyal yang memadai ya Pak. Justru apakah nanti ke depannya Bank Jago akan juga bisa mengakomodasi daerah-daerah yang saat ini masih di pelosok seperti itu Pak, terutama untuk meningkatkan UMKM-nya. Tadi Bapak berbicara sedikit juga tentang itu. Walaupun saat ini masih terkendala beberapa problem infrastruktur. Silakan Pak Jerry. Memang salah satu infrastruktur yang paling utama, kalau kita itu masuk ke era digital adalah accessibility gitu. Unfortunately, kalau misalkan katakan akses daripada connectivity, itu susah, itu memang merupakan suatu kendala sih. Jadi I think which is why again menurut saya kalau saya perhatikan di pemerintah Presiden Jokowi juga sudah banyak sekali itu berbicara mengenai dan melakukan hal-hal yang sifatnya itu membangun infrastruktur buat digitalisasi kan sepertinya kan. Saya rasa sebetulnya pandemi COVID-19 ini sebetulnya betul-betul memperlihatkan kepada banyak sekali users gitu, bahwa sebetulnya kalau kita nggak pernah coba, sebetulnya kita nggak akan pernah tahu, dan kalau kita sudah coba kita akan kembali lagi gitu. Ya, baik. Tadi sedikit hilang Pak. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Tapi melanjutkan dengan pertanyaan yang kedua, tadi ada fokus mikro ya yang Bapak juga ingin tonjolkan di Bank Jago nantinya. Iya. Fokus mikro ini, saya bilang Bank Jago itu kan bisnis model kita adalah melakukan kolaborasi dengan banyak sekali ekosistem kan. Nah ini ada satu ekosistem yang Bank Jago juga kerjasama adalah bagaimana caranya itu membawa produk perbankan ke masyarakat yang paling bawah, tetapi dilakukan dengan teknologi. Itu adalah salah satu yang kami lakukan dengan salah satu ekosistem. Yang unfortunately
apa namanya, mereka masih tidak mau disebutkan namanya gitu. Tapi sebetulnya you know, the whole idea kalau saya perhatikan sebetulnya bahwa sekarang ini banyak sekali tuh e-commerce maupun apa namanya edtech maupun health tech maupun ini kan kebanyakan tuh masih mentasnya tuh adalah yang middle, middle yang mungkin middle low a bit, tapi yang betul low itu belum di touch gitu. Bottom of the pyramid ya Pak ya. The bottom of the pyramid itu belum di touch gitu. So ini adalah salah satu yang kami kerjasama juga yang sedang menyiapkan teknologi gitu, untuk ya unfortunately nanti akan bersaing dengan BTPN Syariah. Wah, luar biasa. Baik, Pak Jerry, terima kasih banyak insight-nya, Pak. Di sini juga telah hadir bersama kita para petinggi-petinggi dan senior-senior, baik dari regulator maupun dari industri jasa keuangan. Untuk itu saya persilahkan, mungkin ada yang ingin bertanya langsung atau memberikan tanggapan kepada pemaparan atau bincang-bincang kami dengan Pak Jerry Eng. Kami persilahkan mungkin Bapak Ahyar Ilyas. Terima kasih Dr. Nuri. Saya menjadi pendengar yang baik aja dari Pak Jerry Eng. Pertama itu memang sudah banyak masa lalunya kalau saya itu Pak ya, udah lama gitu. Jadi terima kasih dapat pencerahan pagi ini. Bagaimana sebaiknya nanti menjadi paling tidak nggak ketinggalan dalam digital banking ini. Gitu aja. Terima kasih banyak Pak Jerry. Terima kasih Pak Ahyar, Pak. Baik, terima kasih Pak Ahyar Ilyas. Mungkin ada yang lain yang ingin memberikan tanggapannya dari panelis ataupun dari tamu-tamu VIP kami, silahkan. Mungkin Ibu Titu, apakah ingin menanggapi Ibu? Saya sedang terkagum-kagum. Baik, wah semuanya tuh terpana Pak sama bincang-bincang kita tadi karena saking dynamic gitu. Wah ini sudah hadir bersama kita Ibu Kusumaningtuti, silahkan Ibu. Saya sudah sampaikan dan banyak pelajaran tadi, terutama ada 4 hal yang ini tanggapan aja. Ada 3 hal yang tadi patut dicatat sebagai seorang leader di era digital ini ya. Tadi pertama adalah having strategy, yang kedua adalah conviction, dan yang ketiga betul-betul melakukan. Itu kelihatannya merupakan hal yang inti sebagai leader, karena tadi Pak Jerry juga mengemukakan bahwa kenyataannya masih rendah ya Pak ya, yang betul-betul memiliki conviction dan melakukannya. Banyak punya strategi tapi tidak bisa melakukannya. Seperti itu. Terima kasih banyak. Mungkin saya satu hal aja Bu, titik yang saya tambahkan sebetulnya tuh banyak sekali perusahaan yang masih tradisional itu memang dalam situasi yang sangat dilematis sebetulnya gitu. Karena especially when the business is doing so well gitu. Kan selalu ditanyakan kalau sekarang business is doing so well gitu. Kalau saya ubah konsekuensinya apa nih sebetulnya gitu. So I think that's where the dilematis yang selalu dihadapin gitu. Jadi makanya kemarin juga baru saya ngobrol dengan teman-teman dari consulting ke company gitu. Saya bilang tuh memang bahwa the biggest challenge gitu for a lot of businesses including bank gitu. Especially if the business is still doing well ya sekarang ya gitu ya. Adalah agak susah sekali itu untuk mereka tuh be willing ya to develop something new, to challenge, to cannibalize gitu. Jadi memang itu adalah suatu dilematis yang suatu dilema yang nggak gampang ada pilihannya gitu. Ada Pak Eko Supriyanto. Ya, boleh saya mau berguru dulu sama Pak Jerry ya Pak Jerry. Saya yang terbalik Pak, saya yang berguru sama Bapak nih. Enggak Pak Jerry, selamat ya Bang Jago, sejago-jagonya Bang Jago lebih jago Pak Jerry. Track record sudah ada. Pak Jerry, selamat ya Bang Jago. Saya masih belum menemukan jawaban nih sampai sekarang. Misalnya begini, Bank BNI itu sudah lahir 75 tahun yang lalu.
Bang Jago baru lahir 2 tahun yang lalu, tapi valuasi BNI market cap-nya itu jauh, Pak. Jadi 75 tahun lawan 2 tahun kalah nih, Pak. Nah, itu sebuah fakta. Sementara BNI asetnya juga sudah gede, gitu kan. Sementara Bang Jago asetnya tidak besar. Nah, sebagai bank, apakah Pak Jerry akan mengejar valuasi saja? Nah, kalau valuasi bank kan banyak yang jaga. Kalau valuasi banyak yang jaga kan kalau di pasar modal, apalagi market cap-nya juga sekarang udah mulai besar. Itu Pak, kira-kira apakah ke depan Bang Jago ini akan juga mengejar aset atau hanya mengejar valuasi yang pada akhirnya 5 tahun yang akan dijual, ya kan, dijual ya, seperti Bang Danamon waktu dengan mikronya yang kemudian begitu ditinggal Pak Jerry gagal gitu kan. Kemudian BTPN begitu Pak Jerry pergi ya kehilangan idenya gitu kan, nanti jangan-jangan 5 tahun itu jual bingung lagi nih waktu pas tinggi lagi. Nah, itu Pak Jerry. Rumusnya gimana ini kayak gitu. Terima kasih Pak Jerry. Sehat-sehat selalu, penuh berkah, Pak. Terima kasih Pak Eko. Sebetulnya Pak Eko, saya pernah di BCA, pernah di Danamon, dan pernah di BTPN. Saya bersyukur Pak bahwa bank-bank itu semua masih berjalan dengan baik kok. Jadi sebetulnya Pak, saya nggak di situ nggak ada pengaruhnya kok Pak, percaya deh. Gitu. Terus yang mengenai pertanyaan Pak Eko, saya rasa sangat relevan Pak ya. Kalau saya itu selalu percaya bahwa yang harus kita fokus itu adalah fundamental daripada bank tersebut. Jadi bukan valuasi. Valuasi itu menurut saya itu adalah konsekuensi daripada investor melihat seberapa confident mereka terhadap fundamental daripada bisnis tersebut gitu loh Pak Eko. Oke. Jadi sebetulnya kalau saya sih tentunya semua orang juga senang kalau kita melihat bahwa valuasi yang naik dan sebagainya, tapi yang paling penting itu bolak-balik adalah fundamental daripada perusahaan tersebut gitu. Nah, yang menarik nih Pak Eko, itu baru mungkin 2 hari yang lalu ya. Oke. Warren Buffett itu baru take a big position, investasi itu di digital bank di Brazil, namanya Nubank. Jadi kelihatannya saya juga senang sebetulnya melihatnya tuh, karena berarti sebetulnya kalau dari dulu kan tahu sekali kan bahwa Warren Buffett itu kan adalah investor yang dengan track record yang luar biasa. Pak Irfandi. Oke. Saya bilang bahwa kalau Warren Buffett itu kan adalah investor andalan yang kita tahu selama ini selalu invest secara fundamental kan. Jadi bahwasanya Berkshire, bahwa sudah mulai investasi ke digital bank di Brazil itu. Saya harapkan itu merupakan suatu sinyal bahwa mereka itu percaya gitu bahwa sebenarnya digital bank itu mempunyai fundamentals yang sustainable Pak Eko. Oke, baik. Mohon maaf Pak Jerry, tadi ada sedikit glitch. Pak, terima kasih banyak atas waktunya Pak dan pertanyaannya dari Pak Eko juga. Nah, kalau boleh nih, kita sedih sekali nih kita harus berpisah dengan Abang Jago, namun boleh nggak Bapak kasih sedikit tips terutama untuk generasi milenial dan Z yang saat ini menjadi mayoritas penonton kita pada hari ini. Mungkin Bapak bisa kasih tips kira-kira untuk future leaders seperti mereka ini, kompetensi, skill, atau mindset apa yang harus mereka latih dari sekarang untuk menjadi future leaders di dunia yang lebih digital nanti ke depan. Silahkan Bapak Jerry. Kalau saya lihat gini Bu Nuri ya, bahwa ini banyak sekali ahli sudah mengatakan bahwa banyak sekali kerjaan type of works gitu, yang mungkin today does not exist, tapi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lagi itu pasti akan ada gitu, Jadi saya pikir seperti gini,
kalau saya tuh merasa tuh bahwa penting sekali untuk mempunyai mindset, yang always be open for change, jangan melawan perubahan tersebut, dan be willing, to experiment, dan continue to give an open mind menurut saya gitu. Karena saya rasa banyak sekali, misalkan gini, saya ingat sekali saya lihat tadi CV daripada Bu Nuri itu kan, you got your PhD in marketing kan. 35 tahun yang lalu marketing yang saya belajar, mungkin hampir 40 tahun yang lalu marketing yang saya belajar gitu. Today is actually irrelevant gitu loh. Jadi sebetulnya tuh it's not specific skills yang kita butuhkan gitu. Sekarang sih menurut saya tuh sekarang kan masih pada berlomba-lomba kan mengatakan wah kita mesti bisa coding, data scientist is actually one of the most sexy job dan sebagainya kan. Tapi toh saya percaya gitu loh bahwa sexy job yang 10 tahun lagi dari sekarang belum tentu tuh is coding gitu. Karena saya rasa dengan AI machine learning gitu, coding would also become a lot easier gitu. Dan salah satu company, salah satu perusahaan yang projectnya Elon Musk, yang Neuralink gitu, yaitu memasukkan chips gitu ke kita punya otak gitu, sehingga otak kita itu bisa di turbocharge gitu, bisa sepintar komputer dan sebagainya gitu. Jadi again, I think menurut saya itu we're living in a world, dunia yang sangat-sangat dynamic, speed of change, if anything, is becoming faster and faster and faster gitu. Jadi menurut saya itu mungkin di samping specific core competence yang kita harus bangun, adalah yang penting itu adalah keeping a mindset yang always open for change, and then willing to try new things, and also be ready to learn new things and unlearn the old things. Mungkin this is my 2 cents of ini. Baik, wah terima kasih Pak Jerry. Tak terasa juga kita di penghujung acara. Saya note tadi ada beberapa hal yang Pak Jerry telah sampaikan, namun yang sangat penting untuk generasi Z saat ini adalah tadi ya Pak ya, keep your mindset, open mindset, learn and unlearn new things, and also learn your core competence, but also that mindset is the way forward to be a digital leaders. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kembali Pak Jerry. Tambah satu lagi Bu Nuri ya. Satu lagi boleh Pak, bonus. Boleh. Apa Pak? Saya kebetulan anak saya itu umur 29 dan 27 gitu. Dan saya dan none of them mau di dunia perbankan. Nggak ada satupun yang mau. Really? Saya cuma mengatakan ke mereka gitu, mungkin ini relevan dengan sebagian besar audiens. Saya bilang dengan teknologi dengan kemajuan teknologi saat ini sebetulnya, saya percaya itu bahwa kalau Tuhan perkenan ya, itu mereka tuh akan hidup sampai umur 90-100 tahun. Malah itu bisa lebih gitu. Nah, kalau sekarang baru umur 25 atau 30, can you imagine you have 60 to 70 years to go gitu. Balik lagi sebetulnya bahwa skill set yang dibutuhkan bukan hanya yang sifatnya tuh hard skill gitu loh. Menurut saya tuh soft skill itu tuh is actually more important gitu. Makanya tadi waktu berbicara mengenai leadership, digital leadership gitu, saya tekankan sekali gitu bahwa again self awareness, humility segala itu tuh is actually very important gitu. The day di mana kita merasa bahwa kita tuh pinter gitu, mungkin itu adalah the end of kita punya learning process gitu loh. Gitu. Mungkin itu aja kalau tambah. Baik, terima kasih banyak Pak Jerry, bonusnya dan kehadirannya di Indonesia Banking School. Pasti banyak sekali tadi sharing Pak Jerry yang bermanfaat untuk industri perbankan dan juga sebenarnya mahasiswa-mahasiswa yang sedang menempuh pendidikannya sekarang. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan selamat semoga kita dapat berjumpa lagi ya Pak Jerry ya di masa datang. Jangan bosan-bosan diundang ke Indonesia Banking School. Semoga bermanfaat. Dan saya tutup dengan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nuri Wulandari, SE, MSc. Pemberian plakat secara virtual sebagai tanda terima kasih kepada pembicara dari Indonesia Banking School. Indonesia Banking School menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi
atas kesediaan dan waktu dari Bapak Jerry Ong. Terima kasih kepada pembicara webinar hari ini, Bapak Jerry Ong, dan Ibu Dr. Nuri Wulandari SEMSC sebagai moderator pada hari ini. Sekali lagi, saya mewakili mahasiswa Indonesia Banking School mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak membagi ilmu yang sangat bermanfaat. Pengumuman e-certificate dan materi akan dikirimkan ke email masing-masing yang sudah mendaftar. Dengan ini berakhir sudah webinar kuliah umum pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara, moderator, tamu undangan, para partisipan webinar kuliah umum, mahasiswa dan pimpinan Indonesia Banking School beserta jajarannya, mahasiswa dan dosen seluruh Indonesia. Indonesia Banking School bersama para pelaku industri keuangan dan keuangan digital dengan bangga mempersembahkan partial scholarship yang ditujukan untuk membantu siswa-siswi SMA agar dapat meneruskan kuliah di kampus yang berkualitas. Informasi terkait beasiswa bisa Anda dapatkan melalui acara Open Day secara virtual yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2021. Segera daftarkan diri Anda melalui link bit.ly/IBS Open Day 3. Kami membuka kesempatan untuk para pelaku industri lainnya untuk ikut serta dalam program beasiswa gotong royong untuk memajukan SDM Indonesia. Dan sampai jumpa di webinar kuliah umum selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media Indonesia Banking School, serta kunjungi website kami di www.ibs.ac.id. Saya Daniela Quinta Anastasia, mahasiswi akuntansi 2020 Indonesia Banking School, sebagai pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jerry. Terima kasih Pak Jerry, keren. Pak Jerry, Pak ya. Jerry, Bu Titu, terima kasih. All the best, ya. Terima kasih Pak Hartadi. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya. Pak Nelson. Terima kasih. Terima kasih. Lagi di kesempatan berikut. Terima kasih Melina, Pak Eko. Terima kasih. Terima kasih Bu Titu. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Bu Ing, Bu Enda. Udah pasang bendera dia. Terima kasih. Mohon izin live. Halo Pak Nelson, apa kabar? Baik. Terima kasih Pak Afif. Ada Pak Nelson ya, Pak Nelson. Apa kabar nih Pak Nelson? Sehat Pak Hartadi, sehat. Jangan ngumpet terus Pak Nelson. Ayo dong kita ketemu di sini. Aduh Pak Herwit. Kabar Pak Herwit. Ini kok di belakang, punya sendiri gitu. Pak Herwit nggak pakai akun sendiri. Herwit ketahuan ya. Herwit ya, mentang-mentang tetangga ya. Tangganya sama aku. Oh iya. Pak Nelson juga ada tetangga, Budi. Ya, sekarang tetangga. Tadi ada Pak Fitri, terima kasih. Ya, Pak Ada Mas Fitri. Fitri ya. Baik, terima kasih Bu Titu. Bapak. Mohon izin live, Iya. Pak Tadi. Pak Fajar, terima kasih ya. Terima kasih Bu Titu, saya Livi ya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Nelson, terima kasih.